Nah, tadi kita sudah membahas berbagai hal tentang seluk-beluk divisi umum. Tentang divisi umum, baik dari fungsi, juga selain dari fungsi, juga dari tim yang diramu oleh Pak Edi sendiri. Nah, kita akan tahu, tentunya kita ingin tahu perjalanan Pak Edi, seorang Edi Suparman, hingga saat ini kurang lebih berapa tahun Pak? Ya, dari 2000 berapa tahun ya? 2006 tadi ya? Ya, sekitar itu. 14 tahun. Ya. 14 tahunan. Dari kurang lebih 14 tahun Pak Edi berdedikasi di Komida. Kita ingin tahu bersama nih perjalanan Pak Edi dari nol, dari start. Awalnya dari mana? Bahkan dari staf lapang dulu katanya. Ya. Kita simak bersama. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Juang. Jadi bicara tentang saya pribadi, ya kondisinya seperti ini Pak. Jadi masih banyak hal yang kurang. Gitu ya. Jadi artinya saya selalu berusaha untuk belajar supaya lebih baik, gitu yang paling penting ya. Kalau perjalanan saya seperti apa, saya gabung dengan Komida sejak tahun 2006 akhir. Betul. Jadi dari awal saya staf lapang Pak. Nah, staf lapang, saya bayangin saya baru masuk, ya, itu langsung staf lapang. Kira-kira staf lapang saya di mana tahu nggak? Di mana? Nah, Bapak dari mana nih? Saya aslinya dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, kalau nggak tahu Sragen teman-teman, saya dari sekitaran daerah Solo lah, ya. Yang agak keren dari Solo, ya. Baru mau ibaratnya mengenal dunia luar, saya langsung dikirim kemana kira-kira Pak? Kemana nih? Nah, saya ke Aceh Pak waktu itu. Aceh. Betul. Jadi saya staf lapang. Jadi seperti teman-teman semuanya, bahwa saya juga pernah jadi staf lapang di Aceh. Ya sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Ya, itu juga saya kira cukup lama. Habis dari Aceh ke Sulawesi juga staf lapang lagi. Waduh. Ya, jadi itu pokoknya jangan dulu bergaul dengan wilayah Pulau Jawa lagi gitu ya. Jadi saat itu saya langsung ke Aceh dan Sulawesi jadi staf lapang. Nah, kenapa kalau saya mau ke sana? Nah, pertanyaan seperti itu. Karena hal terpenting yang harus kita lakukan adalah saat kita menginginkan sesuatu hal yang baru dan di situ banyak ilmu, ya kita harus coba. Ya. Dan kuncinya adalah keberanian. Gitu ya. Nah, saat itu saya mau berangkat atau pingin ke Aceh adalah bahwa yang paling utama saya harus berani dulu. Gitu ya, harus berani. Karena apa? Di saat nanti kita nggak berani, banyak pertimbangan, banyak alasan yang kita buat, maka di dalam diri kita ini tidak akan berkembang. Betul ya. Dulu umur berapa berarti Pak 2006 tuh? Ya umur berapa ya? Ya saya masih imut lah pokoknya ya. Pokoknya masih imut lah. Ya nggak jauh beda sama sekarang. Ya, benar beda sekarang. Nah, jadi butuh keberanian Pak, butuh keberanian. Jadi jangan sampai nanti kita selalu membandingkan. Artinya membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga hal itu tidak akan berkembang. Ya, itu akan menutup diri kita. Jadi ya. Nah, setelah saya dari Aceh, dari Sulawesi, saya ke Jawa Barat Pak. Nah, di situ saya baru jadi manajer cabang. Langsung jadi manajer Pak? Ya, jadi staf lapang juga, jadi manajer cabang. Habis dari manajer cabang, saya menjadi program officer atau portab di Jawa Tengah. Nah, dari Jawa Tengah, saya meningkat lagi menjadi regional manager di Jawa Tengah. Nah, dari situ saya saat ini ada di divisi umum. Nah, itu sekilas perjalanan saya. Dan saya dengan berpindah-pindah tempat itu saya banyak mengenal orang-orang baik di sekitar saya, gitu ya. Bapak menyangka nggak pada waktu dulu bahwa visi saya ingin menjadi manajer gitu, bahkan di pusat gitu? Kalau artinya kalau tujuan saya jelas jadi manajer, tentu tidak. Tetapi yang ada di mindset saya adalah bagaimana saya itu bisa memantaskan diri saya untuk nilai yang lebih tinggi atau grade yang lebih tinggi. Karena prinsip saya seperti ini. Ini contoh logika saya ya. Jadi jangan sampai kita itu menuntut sesuatu hal dengan membandingkan orang lain, sehingga itu akan mempengaruhi kinerja dan kualitas kita. Contoh kecil misalnya, saya dengan si B. Wah, si B kok digaji misalnya nominal ya, kita contoh nominal. Misalnya
20 juta. Kok saya 7 juta misalnya. Nah, saya kalau misalnya perbandingannya adalah yang 20 juta, tentu saya nggak akan berkembang. Karena apa? Saya akan membandingkan kenapa saya 7 juta, saya kerja sudah seperti ini, gitu. Nah, akhirnya kita bukan malah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menjadi pribadi yang berkualitas, tetapi apa? Akan menjadi pribadi yang loser, yang tidak akan berkembang. Ya, kunci saya adalah saya harus pantas digaji 20 juta. Nah, caranya gimana? Saya kembangkan potensi saya harus belajar dengan orang-orang di sekitar saya. Jadi tidak perlu pandang bulu, saya harus belajar sama yang lebih tinggi, tidak. Orang-orang yang ada di sekitar saya, yang dekat dengan saya belajar. Ya, dari dulu staf lapang, ya, jadi teman-teman staf lapang, teman-teman manajer, semuanya saya belajar dari mereka semuanya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi memahami diri dan tanpa membandingkan dengan orang itu poin sangat penting ya Pak ya. Betul. Ya, sangat setuju saya, betul Pak. Jadi bahwa setiap orang itu tidak bisa dibandingkan ya. Karena setiap orang itu kalau saya kata nih punya puzzle masing-masing yang harus menyusun rangkaian hidupnya gitu Pak ya. Betul. Gak mungkin kita ngambil puzzle orang lain yang ditempelkan di puzzle kita. Gak nyambung dong ya. Sehingga nanti kita akan membuat sebuah bingkai yang indah di kehidupan. Kayak gitu Pak ya. Jadi itu memang sangat apa ya? Sangat inspirasi sekali seperti itu Pak. Tetapi kita tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali yang masih mempunyai mentality seperti itu. Makanya ini mari kita belajar bareng bahwa intinya kita harus memantaskan diri. Artinya memantaskan diri. Apakah kita pantas di situ, apakah tidak? Sehingga yang ada pasti rasa syukur. Nah, kalau sudah kita syukur, saya yakin kerja juga ringan, beban juga bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi saya kira itu sedikit berbagi perjalanan saya sampai saat ini. Ada lagi nggak Pak selama kurang lebih 14 tahun ini hal yang kesan di Komida seperti apa sih, untuk ada hal uniknya atau yang memang menjadi titik balik, kalau dalam bahasanya turning point Bapak menjadi wah bener saya harus bener jadi diri sendiri. Survive-nya di mana Pak? Ya, dapatkan jadi, itu. Saya di Komida ini jatuh bangun. Artinya jatuh bangun itu saya pernah di atas ke bawah lagi ke atas kembali gitu ya. Jadi artinya titik balik itu apa? Di Komida ini selama insya Allah kita baik, pasti akan ada kesempatan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Dan itu harus dipegang erat. Karena apa? Kepercayaan itu akan selalu ada selama kita menjaga itu. Tetapi kalau kepercayaan itu tidak kita berikan, ya tidak akan mungkin dipercaya. Gitu ya. Jadi titik baliknya di situ bahwa kita yakinlah saat ini atau sekarang atau saat itu saya ditempatkan di posisi apapun, saya tidak boleh kecewa dalam tanda petik. Karena kalau saya kecewa, kita tidak akan bisa memantaskan diri kita untuk lebih baik lagi. Contoh kecil, misalnya kita kerja udah keras, udah banting tulang, tetapi atasan kita nggak ngelihat. Nah, itu kan salah satu menjadi penghambat kita untuk berkembang. Yang kita yakinnya adalah saat kita kerja keras, sudah ikhlas, sudah tulus, tetapi di mata kita, atasan kita tidak ngelihat, yakinlah bahwa Tuhan melihat. Suatu saat Tuhan akan mengetuk hati atasan kita. Nah, itu yang penting. Itu yang sering terlupakan. Betul ya. Yang sering terlupakan bagi kadang kita ketika mengejar karir, kita lupa nih bagaimana siapa diri dan siapa yang sebenarnya yang mengatur semua ini. Betul tadi Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan bahwa walaupun atasan belum misalkan melihat, tapi Tuhan akan mengetuk atasannya untuk memberikan jawaban pada apa yang kita inginkan saat ini. Baik. Jadi kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih banyak Pak Edi sudah berkenan hadir di Komida Talk. Semoga Pak Edi juga beserta tim senantiasa semangat, diberi kesehatan. Amin. Dan juga nanti mungkin tidak apa-apa ya suatu saat kita undang lagi membahas tentang hal lain gitu ya. Baik. Dengan senang hati Pak. Dengan senang hati ya. Dengan bisa berbagi. Baik, terima kasih. Dari tadi kita sudah menyimak bagaimana perjalanan Komida berkomitmen kepada seluruh anggota memberi bingkisan, baik itu bingkisan tahunan juga terkait kurban
yang senantiasa Komida hadirkan, Komida berikan kepada seluruh anggota. Juga terakhir tadi kita mendengar inspirasi dari Pak Edi, perjalanannya yang begitu luar biasa. Menjadi diri sendiri itu sangat penting. Tidak usah kita melihat puzzle orang lain gitu. Karena itu bukan hak kita juga. Kecuali untuk cermin yang hanya sekedar saja, karena segala potensi ada pada diri kita. Segala kekurangan dari awal sampai akhir, semoga teman-teman bisa dapat menyimak, mengikuti bersama, bisa menginspirasi, bisa mengevaluasi. Terima kasih sudah bisa menyimak. Karena ini masih masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, Pak Edi ya, cuci tangan juga. Terus juga jaga jarak. Ya, ini jaga jarak. Jaga jarak. Maskernya belum, Pak. Maskernya belum. Lupa. Begitu nggak salah tadi ya. Iya. Malah. Terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam Komida, Komida luar biasa.